أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه ولا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali. Allah menginginkan kebaikan untuk kita pada hari ini dengan dimudahkan kita hadir di majelis al-ilmu. Semoga Allah berkahi dan mudahkan untuk memahami. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Al-Ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita Ibnu Taimiyah memaparkan tentang kemiripan antara orang musyrik sama orang-orang sufi, yang dimana mereka entah berhujjah dengan takdir saat mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka buat kebidahan yang mereka anggap sebuah syariat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, waqala iyattabi'una, ini masih menjelaskan, beliau masih menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Waqala ta'ala, di dalam surah An-Najm 23, Allah berfirman, iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus. Jadi orang-orang musyrik itu mereka mengikuti atau sekedar duga-dugaan, ya sekedar sesuatu yang dikira-kira atau diduga, tidak ada sandarannya sama sekali. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Di orang musyrik diceritakan oleh Allah di sini, akidah dasarnya adalah hawa nafsu. Di sesuai mereka jadikan sebagai ayat. Walaqad ja'ahum min rabbihim, telah datang kepada mereka itu dari roh mereka petunjuk, tapi mereka tidak mau mengerti. Walihada yamilu haula ila sama'is syi'ri wal aswat al-mutlaqata. Oleh karenanya, kata Ibnu Taimiyah, mereka ini lebih senang mendengar puisi-puisi, ya, atau syair-syair, wal aswat, dan lebih senang untuk mendengar nada-nada suara. Karena kata mereka, allati tuhayyijul mahabbah al-mutlaqah, karena itu akan menumbuhkan sebuah kecintaan secara mutlak. Allati la takhtassu bi ahli iman, yang dimana kecintaan yang muncul lewat suara-suara seperti ini atau puisi-puisi seperti ini, itu tidak khusus bagi orang beriman. Bal yashtariku fiha muhibbur rahmani wa muhibbul awthan. Bahkan ini dirasakan juga oleh orang yang mencintai Ar-Rahman dan orang yang mencintai patung berhala. Wa muhibbus sulban, dan orang yang mencintai salib, itu orang Nasrani. Wa muhibbul awtan, dan orang yang cinta tanah air, nasionalis. Wa muhibbul ikhwan, dan orang yang mencintai teman-temannya. Wa muhibbu al-murdan, dan orang yang cinta dengan laki-laki amrod. Laki-laki amrod itu laki-laki yang wajahnya mirip dengan wanita halus. Wa muhibbun niswan, dan orang-orang yang senang dengan niswan, perempuan. Inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini, itu beliau mengatakan seperti ini. Di orang sufi ini, mereka itu lebih senang untuk menumbuhkan rasa cinta dengan suara-suara yang indah. Makanya mereka senang dengar musik, ya. Karena dengan itu katanya akan menumbuhkan rasa cinta. Nah, kalau ini kata Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan, ya, yaitu rasa cinta yang tumbuh disebabkan karena musik, karena suara-suara yang indah, kemudian syair-syair. Ini tidak ada bedanya antara
wali Allah, ya orang beriman sama orang kafir. Karena ini manusiawi, semua orang senang dengan suara yang indah. Jadi kalau itu dijadikan alasan sama mereka, jadikan alasan sama orang sufi bahwa itu adalah cara untuk menumbuhkan rasa cinta secara mutlak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan kemarin sudah dijelaskan sama beliau bahwa agama ini ada kelezatan, ya, ada menumbuhkan rasa cinta terhadap agama ini bukan dengan cara mendengar syair, bukan, tapi dia dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan dirasakan kelezatan. Nah, kita saksikan banyak orang-orang sufi ini ya dengan menari, dengan musik-musik sampai kayak orang gila. Itu yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa haula'i alladziina yattabi'una adwaqahum wa mawajidahum min ghairi i'tibarin lidzalika bil kitabi was sunnah wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Jadi mereka-mereka ini hanya mengikuti perasaan mereka, ya, perasaan merasa nyaman, kemudian ketenangan yang mereka dapatkan lewat suara-suara yang indah, tanpa mengukur, ya, tanpa mengukur kelezatan dan kebahagiaan yang mereka dapatkan itu dengan apa? Dengan Quran, Sunnah, dan perbuatan dan amalan ulama salaf. Nah, ini yang dikhawatirkan jika kita merasa bahagia, tapi kebahagiaan itu lahir dari sebuah perbuatan atau ketenangan yang kita dapatkan itu dari sebuah aktivitas atau sebuah amalan yang kita lakukan, di mana amalan itu tidak ada contohnya, tidak sesuai dengan Quran dan dengan Sunnah. Ini perlu diwaspadai, kata Ibnu Taimiyah. Jadi bukan berarti orang yang menyimpang dari syariat Allah kemudian tidak mendapatkan kenyamanan, kenikmatan. Ada kelezatan, tapi kelezatan yang lahir dari mukhalafatu asy-syariah, kelezatan yang lahir dari menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Sufyan kemarin, bahwa orang yang menyembah selain Allah juga mendapatkan ketenangan, kecintaan terhadap patung-patung mereka, karena disebutkan oleh Allah wa usriba fi qulubihimul ijla, seperti Bani Israel yang sudah dituangkan ke dalam hati mereka itu kecintaan terhadap anak sapi yang mereka sembah. Fal mukhalifu lima bu'itsa bihi rasuluhu min ibadatihi. Orang yang menyelisihi tujuan diutusnya seorang rasul dari beribadah pada Allah dan mentaatinya dan taat rasulnya, la yakunu muttabi'an li dinin syara'ahu Allah. Jadi orang yang menyelisihi tujuan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu dalam bab ibadah yang mereka anggap itu ibadah, sementara menyelisihi ibadah yang dibawa oleh Nabi, dan cara mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Di cara mentaati Allah dan Rasulnya kita juga diajar dalam Al-Quran cara mentaati. Kita tidak diserahkan, Allah tidak menyerahkan kepada kita untuk membuat-buat cara mentaati Allah dan Rasulnya. Sudah ada, sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah lengkap. Alhamdulillah kita diajar oleh Allah cara mencintai Allah dan Rasulnya dan cara untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan buat-buat cara-cara yang yang dibuat oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baik dalam bab beribadah kepada Allah dan cara taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak mengikuti Rasulullah caranya, maka tidak disebut la yakunu muttabi'an lidinin syara'ahullah. Sama sekali tidak disebut orang yang mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad di atas syariat
atas syariat. Di siapa yang membuat syariat itu? Allah. Siapa yang diletakkan di atas syariat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal amri, syariat itu memuat perintah sama larangan. Ala lahul khalqu wal amru. Allah yang punya hak menciptakan dan memerintah. Kata Allah, fattabi'ha, ikuti syariat yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa, ya, hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu. Jadi dari sini, dari ayat ini kita ambil bahwa orang yang dalam atau yang sering mempelajari agama ini, maka dia akan bisa memberantas hawa nafsunya. Orang yang tidak banyak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar akan banyak terjatuh ke dalam perbuatan ibadah yang dia anggap itu disyariatkan oleh Allah, sementara itu lahir dari hawa nafsu. Maka pentingnya al-ilmu, ya, belajar. Innahum nu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka-mereka itu yang Subhanahu wa taala. Sampai firman Allah, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah lah penolong, pelindung orang-orang yang bertakwa. Bal yakunu muttabi'an lihawahu bighairi hudan min Allah. Jadi orang yang membuat cara beribadah atau cara mentaati Allah dan Rasulnya, itu orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan juga, ya, orang yang seperti ini cara beribadahnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka ini punya tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi mereka? Apakah orang musyrik ini, kata Allah, punya tandingan-tandingan bagi Allah, yang dimana tandingan mereka ini itu yang membuat bagi mereka itu tata cara ibadah malam ya'dan bihillah, yaitu tata cara ibadah yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasul. Tata cara ibadah yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasul. Makanya jemaah sekalian, kita itu jangan terkecoh dengan istilah itu kan ibadah. Ini kan dalam rangka untuk mencintai Nabi SAW. Itu semua, kata Ibnu Taimiyah, tidak bisa, jangan ke situ dulu. Ya. Karena kalau tujuan yang baik itu tidak serta-merta kemudian dibenarkan selama cara yang dia tempuh itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah banyak menyinggung orang musyrik itu tujuan ibadah juga. Bukankah mereka dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami menyembah patung ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba bayangkan. Ya. Apa bedanya coba? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami ini menyembah patung berhala ini, tujuan kami untuk lebih dekat kepada Allah. Coba ibadah, coba bayangkan. Orang yang menyembah patung tujuannya aja ibadah. Tapi apakah dibenarkan oleh Allah? Tidak. Karena caranya tidak pernah dicontohkan. Nah, begitu juga mungkin ini terkait dengan masalah cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk maulidan? Tidak pernah. Itu sudah jelas, sepakat mereka semua. Sepakat semuanya, yang sampai yang melakukan maulid aja tahu bahwa Nabi dan Rasulnya tidak pernah maulidan. Ya, Nabi dan para sahabat itu tidak pernah melakukan maulid. Tahu mereka. Cuman apa alasan mereka? Tapi kan ini demi mencintai para sahabat melihat Nabi. Jadi sudah cinta sama Nabi itu sudah tidak perlu maulidan. Kalau kita ini sudah jaraknya sudah jauh, jadi harus diingatkan lagi dengan maulidan seperti itu. Nah, tujuan mencintai Nabi benar, ya, masuk akal. Jadi mudah diterima sama orang awam. Tapi orang yang punya ilmu tidak bisa dikecoh dengan alasan yang sangat rapuh seperti itu. Ya. Karena agama kita ini Allah sudah menyebutkan malam ya'dzan bihillah. Kita diperintahkan oleh Allah menyembah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya itu dengan cara yang Allah turunkan. Ada dalilnya. Yang mereka mengatakan, ya memang kami tidak diperintahkan oleh Allah menyembah patung. Tapi tujuan kami menyembah itu
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada perintah kita suruh maulidan. Tapi tujuan maulidan itu apa coba? Untuk membuktikan rasa cinta kepada Rasul. Sama kan? Apa bedanya? Sama-sama cara yang mereka tempuh, cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dibenarkan tujuan yang benar dengan cara yang tidak disyariatkan? Dalam ya, tidak ada seperti itu. Wa hum fi dzalika taratan yakununa ala bid'atin yusammunaha haqiqah. Ya, orang musyrik, orang sufi itu terkadang mereka buat kebid'ahan, mereka sebut itu hakikat, ya, hakikat agama. Yuqaddimuha ma syara'allahu. Akhirnya mereka dahulukan daripada syariat Allah. Mereka dahulukan daripada syariat Allah. Wa taratan yahtajuna bil qadaril kauni 'ala syari'ati kama akhbara Allah bihi 'anil musyrikin kama taqaddam. Terkadang mereka berhujjah dengan takdir kauni 'ala syari'ati, atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengabarkan tentang orang musyrik. Ar-Rahmanu ma abadnahum. Andaikan Allah Ar-Rahman menghendaki kami untuk tidak menyembah patung ini, pasti kami tidak menyembah. Cuman kami ditakdirkan Allah. Itu hujah mereka sekitar itu semua. Entah kebedaan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Buat kebedaan mereka sebut tujuannya itu adalah ibadah, atau mereka meninggalkan syariat Allah berhujjah dengan takdir. Kemudian beliau lagi, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah dari awal tidak menyebut, tidak menyebut kelompok. Ya, memang yang terpenting, cuman kita yang sebut bahwa Ibnu Taimiyah ini ngarah kepada orang-orang sufi. Sufi itu tabaqat, ya, ada tingkatan-tingkatan. Ibnu Taimiyah tidak pernah menyebut. Beliau itu hanya menyebutkan pemahaman. Ada pemahaman seperti ini, seperti semuanya keliru. Karena memang yang terpenting itu adalah pemahaman. Ya, yang terpenting bagi kita pemahaman yang lurus. Tidak penting bagi kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak penting bagi kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pemahaman kita, cara beramal kita, manhaj yang kita tempuh di dalam memahami Quran sama Sunnah itu sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu intinya. Makanya Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan kita dengan nama-nama kelompok. Yang penting kata beliau dalam masyarakat itu ada yang seperti ini. Nah, usahakan kamu jangan sampai terjatuh ke salah satu kelompok yang dianggap sesat itu. Nah, beliau lagi mengatakan seperti ini. Wa min haula'i ta'ifatun hum a'lahum qadaran. Ada juga kata Ibnu Taimiyah sekelompok orang. Siapa mereka ini? Ya, bisa orang sufi, bisa juga orang lain. Yang mereka ini mungkin lebih bagus sedikit ya secara kedudukan. Bagaimana mereka ini? Mereka ini secara zahir mustamsikuna bid-din fi ada'il fara'id al-mashhurati wa ijtinabil muharramatil mashhurah. Lakin yaghlatuna fi tarki ma umiru bihi min al-asbab allati hiya ibadatu. Nah, ada juga sekelompok orang punya pemahaman cara beribadah kepada Allah, kata Ibnu Taimiyah. Mereka ini berpegang teguh dengan agama ini dalam bab apa? Dalam bab taat melaksanakan perintah-perintah yang sifatnya wajib, ya, yang besar-besar seperti sholat, puasa, ya, haji dan seterusnya. Wa istinabil muharramatil masyhurah, dan meninggalkan perkara-perkara yang besar yang diharamkan, seperti mungkin zina, mencuri dan seterusnya. Cuman di mana sesatnya mereka ini? Yaghlatuna fi tarki ma umiru bihi minal asbab allati hiya ibadah. Cuman mereka ini sesat dalam bab ikhtiar. Jadi mereka tidak mau ikhtiar. Sementara ikhtiar itu adalah ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Dhannina anna al-'arifa idza syahida al-qadara a'rada 'an dzalika. Dengan prasangka atau sebuah keyakinan yang mereka buat yang tidak ada dalilnya, annal 'arifa, bahwa sungguhnya orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, idza syahida al-qadara, kalau sudah menyaksikan ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disinggung oleh beliau sebelumnya, sampai kepada tingkat ma'rifat, sudah yakin betul tentang takdir Allah Subhanahu wa taala,
bahwa semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. A'rada dzalika. Maka mereka ini katanya meyakini berarti sudah tidak perlu sebab. Tidak perlu kita ikhtiar lagi. Kenapa? Karena mereka ini sudah sampai kepada puncak yakin betul bahwa semuanya terjadi dengan takdir Allah. Jadi apa perlunya lagi kita untuk ikhtiar, untuk berdoa? Tidak perlu kata mereka. Udah serahkan semua kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ini kata Ibnu Taimiyah dari sisi mengerjakan yang wajib luar biasa. Meninggalkan yang diharamkan luar biasa juga sesuai syariat. Tapi di mana cacatnya? Cacatnya itu tidak mau ikhtiar. Ya. Dengan punya apa? Keyakinan berangkat dari sebuah keyakinan yang rusak. Kalau sudah sampai kepada al-arif yaitu tingkatan ma'rifat, sudah yakin betul bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan takdir Allah, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk cari sebab atau ikhtiar. Mithla man yaj'alu tawakkul minhum aw ad-du'a wa nahwu dzalika min maqamatil amati dunal khassa. Contoh seperti tawakal, ya. Tawakal sama doa kata mereka itu hanya bisa dilakukan oleh orang awam seperti kita-kita ini dianggap orang awam. Kamu harus tawakal sama Allah. Kita harus tawakal sama Allah, harus doa minta supaya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai apa? Taufik oleh Allah, dikasih keberkahan dan seterusnya. Berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan keringanan untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat dan seterusnya. Doa itu hanya berlaku bagi orang awam. Adapun orang yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, karena yakin betul semua berjalan dengan takdir Allah, maka tidak perlu lagi berdoa. Cukup apa kata mereka? Udah, pokoknya kamu laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah, udah. Tidak usah ikhtiar, tidak usah doa, tidak usah tawakal. Nah ini ada. Binaan ala anna man syahidal qadar alima annama qaddira sayakunu. Karena mereka ini katanya sudah yakin betul, ya, sampai disebut syahidah itu kan dalam artinya itu menyaksikan, ya. Menyaksikan. Orang menyaksikan berarti tingkat keyakinannya itu sudah tinggi dari sekedar hanya orang yang mendengar. Ada istilah al-khabar laisa kal muayyan. Ya, ilmu yang didapatkan lewat berita itu tidak sama dengan ilmu yang didapatkan lewat menyaksikan. Nah, mereka itu sering menggunakan istilah syahidah. Syahidah itu maknanya keilmuannya itu di atas, bukan seperti orang yang melihat langsung gitu. Berarti dia yakin betul. Kalau sekedar berita, sekalipun yakin, keyakinannya itu tidak sekuat orang yang menyaksikan. Nah, mereka sering menggunakan istilah dalam masalah takdir. Kalau kamu itu sudah yakin betul dengan takdir Allah, sama seperti kamu melihat sendiri, itu berarti kamu ini tidak perlu lagi ikhtiar untuk doa. Yang perlu untuk doa itu siapa? Orang yang yakin dengan takdir Allah, tapi masih yakinnya itu seperti orang yang baru mendengar berita, ya, bukan menyaksikan langsung. Nah, kalau orang sudah sampai kepada syahidah, menyaksikan langsung, maka keilmuannya itu di atas. Tidak perlu ikhtiar lagi karena yakin betul sudah bahwa semua yang terjadi itu dengan takdir Allah. Jadi kalau kita mau sudah apa? Kalau Allah menginginkan kita jadi orang soleh, pasti soleh. Ya, kata mereka. Kalau Allah menginginkan pada diri kita sesuatu, pasti terjadi. Jadi tidak perlu kita doa. Fala hajata ila dzalika. Tidak perlu kita doa. Tidak perlu tawakal kepada Allah. Wa hadza ghalatun 'azim. Dan ini sebuah kesalahan yang besar. Nah, ini kelompok, ya, kita tahu ini. Nah, dari pemaparan dari Ibnu Taimiyah ternyata ada sekelompok orang yang seperti itu, ya. Jadi jangan kita mudah terkecoh dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jadi semuanya harus diukur dengan kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memaparkan bagaimana seorang Muslim, orang bukan antara ikhtiar sama beriman terhadap takdir. Tidak ada ta'arud, tidak ada yang bertentangan. Fa inna Allah qaddara al-asya'a bi asbabiha. Karena sungguhnya Allah menakdirkan sesuatu itu dengan sebabnya. Sebab itulah ikhtiar. Ya. Kama qaddara as-sa'adata wasyaqawata bi asbabiha. Sebagaimana Allah menakdirkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan, wasyaqawata, dan kecelakaan, bi asbabiha, dengan sebabnya. Dengan sebabnya.
Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang jadi ahli neraka. Itu ditakdirkan juga enggak sebabnya? Ada sebabnya. Ya. Enggak serta merta kemudian Allah memasukkan hambanya langsung masuk ke dalam neraka. Enggak, ada sebab. Allah tidak berbuat zalim, ada sebab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqa lil jannati ahlan, khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wa bi amali ahli jannati ya'malun." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini riwayat Muslim ya. Sesungguhnya Allah menciptakan bagi surga itu penghuninya. Khalaqaha lahum. Khalaqaha lahum. Allah menciptakan surga ini untuk mereka. Wa hum fi aslabi abaihim, sementara mereka masih di tulang rusuk bapak mereka. Ya, ahli surga itu sudah ada. Sekalipun mereka belum lahir ke dunia. Wa bi amali ahli jannati ya'malun. Nah, orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga itu, apakah dibiarkan oleh Allah dengan sendirinya beramal? Tidak. Mereka itu ditakdirkan juga sebabnya oleh Allah, ikhtiarnya. Yaitu mereka di dunia selalu beramal amalan ahli surga. Amalan ahli surga itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahum bi anna Allah kataba al-maqadir. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, lamma akhbarahum, ketika Nabi mengabarkan kepada para sahabat sesungguhnya Allah telah menulis semua takdir, para sahabat mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, afala nada'ul amala wa nattakilu alal kitab. Afala nada'ul amala wa nattakilu alal kitab. Ya Rasulullah, kalau takdir sudah semua selesai, kenapa kita tidak bersandar kepada amalan kita saja? Kenapa kita tidak meninggalkan beramal saja, ikhtiar? Kita tinggalkan, tidak usah beramal. Wa nattakil alal kitab. Dan kita bersandar kepada kitab kita saja. Kita. Kalau memang takdir kita, pasti kita nanti bikin baik sama Allah. Berbuat dengan perbuatan yang baik. Kalau kita diterangkan, pasti juga ke situ arahnya. Ngapain kita susah-susah beramal, bekerja, ya beramal. Apa dibenarkan asumsi sahabat seperti itu? Tidak. Itu pemahaman yang keliru. Faqala la, kata Nabi, tidak. I'malu, justru beramallah kalian, kata Nabi. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semuanya itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang selamat, yaitu ahli surga, fasayuyassaru li amali ahli sa'adati. Maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Nah, ini yang membuat kita terkadang gembira, ya. Bergembira kalau kita dimudahkan oleh Allah selalu untuk beramal soleh. Ya, semoga itu sebagai tanda Allah menetapkan kita menjadi ahli surga. Jangan justru ditinggal amalan. Wa amma man kana min ahli syaqawati, dan adapun orang yang sudah ditakdirkan Allah menjadi ahli neraka, syaqawah. Syaqawah itu celaka, ya. Syaqawah. Fasayuyassaru li amali ahli syaqawati, maka akan dimudahkan hidup di dunia untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Jadi orang kita saat terjatuh dalam perbuatan maksiat, seharusnya kita takut. Jangan-jangan ini tanda Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kita untuk menjadi ahli neraka, sehingga apa? Kita termotivasi untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama amara Allah bihi ibadahu minal asbab fahuwa ibadah. Jadi ikhtiar yang Allah perintahkan untuk kita amalkan itu ibadah. Wa tawakkul makrunun bil ibadah. Tawakal itu senantiasa Allah gandengkan dengan ibadah. Tawakal itu senantiasa Allah gandengkan dengan ibadah. Kama fi qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Kata Allah, sembahlah dia, yaitu Allah, wa tawakkal alaihi. Dan bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibadah makrun digandingkan oleh Allah dengan tawakal.
Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat 30. Qul huwa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, huwa dialah Allah Rabbi, Rabb saya. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku untuk bertaubat. Ya. Taubat itu ibadah? Tidak ibadah. Digandengkan oleh Allah dengan apa? Dengan tawakal. Karena sekelompok orang ini mengatakan tawakal tidak perlu. Yang penting kita ibadah saja. Suruh taubat, taubat, taubat. Sementara di waktu yang sama, ibadah yang Allah perintahkan yang mereka anggap itu ibadah, itu digandengkan dengan Allah dengan tawakal. Yang mereka anggap itu sebab atau ikhtiar yang menurut mereka tidak perlu dikerjakan. Padahal ibadah sama tawakal itu semuanya diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan. Wa qala Syuaibun alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah aku kembali, yaitu bertaubat. Ini kebantahan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap sekelompok orang yang mengatakan bahwa tidak perlu kita sibuk dengan ikhtiar. Cukup bagi kita laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, tidak perlu berdoa supaya apa? Supaya dijauhkan dari maksiat atau supaya dimasukkan ke dalam surga, itu tidak perlu. Ya, yang penting udah kerjakan aja apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah sama larangan. Sementara di waktu yang sama mereka mengingkari perintah Allah, yaitu tawakal. Tawakal itu menurut mereka ikhtiar, ya. Tawakal, doa, ya. Jadi tidak perlu kita berdoa. Yang penting ibadah saja. Ini coba bayangkan bagaimana rusaknya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Ini kan pemahaman. Mulai dari awal Ibnu Taimiyah itu apa? Yaitu membahas tentang kelompok-kelompok yang mengaku beriman, yang mengaku umat Muhammad, tapi pemahaman mereka ternyata tidak satu. Pentingnya pemahaman itu, ya, bagi seorang Muslim, maka dia harus senantiasa belajar, karena ternyata banyak warna. Pemahaman ini tidak dijamin oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang menjamin pemahaman kita itu lurus. Maka kita selalu merasa butuh untuk selalu menuntut ilmu, karena kita tidak tahu jangan-jangan apa yang kita pahami selama ini tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan lagi, ada lagi sekelompok atau pemahaman seperti ini kata beliau. Wa minhum ta'ifatun qad tatrukul mustahabbati minal a'mal. Ada juga kelompok kata Ibnu Taimiyah, mereka ini meninggalkan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah tidak perlu. Ada tipe kelompok orang seperti itu. Dunal wajibat. Mereka fokus kepada yang wajib-wajib saja. Biqadari dzalika. Sehingga apa? Sehingga mereka ini turun juga derajatnya sesuai dengan turunnya amalan mereka, berkurangnya amalan mereka. Dengan apa berkurang? Mustahabbat. Ahlu sunnah wal jamaah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan sunnah, itu selamat dia. Itu selamat. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah di sini, itu orang yang merasa tidak butuh dengan yang sunnah, menganggap sunnah ini kecil. Tapi apakah orang yang tidak mau melaksanakan yang sunnah, kemudian dia kita anggap keluar dari agama? Tidak. Karena dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, sebagaimana diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ada seorang sahabat tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa aja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Salat apa saja? Kata Nabi, salat 5 waktu. Apakah ada yang lain selain salat 5 waktu yang wajib? Tidak ada kata Nabi, kecuali salat sunnah. Terus zakat yang puasa yang diwajibkan itu apa? Puasa Ramadan. Sisanya ada puasa yang lagi yang wajib? Kata Nabi, tidak, kecuali yang sunnah. Sampai beberapa syariat diajarkan oleh Nabi. Sahabat itu mengatakan seperti itu di hadapan Nabi langsung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau melaksanakan yang wajib, tidak mau yang sunnah-sunnah. Apakah Nabi menegur dia? Tidak. Orang itu, sahabat itu pulang. Begitu dia berpaling dan beranjak untuk pulang,
Nabi mengatakan kepada para sahabat, aflaha in sadaq. Orang ini termasuk orang beruntung, akan selamat kalau dia jujur. Kalau dia jujur. Makna jujur itu apa? Dia akan maksimal melaksanakan yang wajib. Sekalipun dia tidak melaksanakan yang sunnah, tapi maksimal melaksanakan yang wajib, maka dia selamat. Cuman masalahnya ini banyak yang wajib yang diamalkan oleh seorang hamba itu tidak maksimal. Nah, ditutup dengan apa yang bobrok ini, yang bolong-bolong, yang kurang sempurna, yang banyak cacatnya. Itu dengan yang sunnah-sunnah ditambal. Di hadis Nabi SAW, seorang hamba dilihat sholat wajibnya. Kalau ternyata kurang sempurna, Allah memerintahkan para malaikat untuk melihat ada tidak dia sholat sunnahnya. Nanti kalau ada yang sholat sunnahnya, nanti itu digunakan untuk menyempurnakan yang wajib-wajib. Seperti itu. Nah, tapi ada sekelompok orang merasa tidak butuh dengan sunnah Nabi SAW. Ini ada kata Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Sehingga tingkatan mereka juga di sisi Allah juga berkurang. Kelompok di masyarakat kata wa minhum ta'ifatun yaqtarruna bima yahsul lahum min khariqi adatin mithla mukasyafa. Ada juga kata beliau, ya kata Ibnu Taimiyah, sekelompok orang yang terrun merasa apa dengan kejadian khariqul ada. Khariqul ada ini semacam apa? Semacam sebuah keajaiban terjadi pada diri dia. Misalkan dia bisa berjalan di atas air, kan keajaiban itu. Ya, khariqul ada. Maksudnya menabrak kaidah umum. Umumnya orang tidak bisa berjalan di atas air. Tapi dia kalau tiba-tiba bisa, tanpa dia sadari tiba-tiba dia tidak nyemplung ke bawah. Itu khariqul ada. Tapi ada yang memang dari setan. Hanya Imam Az-Zahabi mengatakan, kalau kalian melihat ada orang yang berjalan di atas air, jangan tertipu. Kalau kalian melihat ada orang bisa terbang di awan, jangan tertipu. Sampai kalian lihat amalan yang dia amalkan. Sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau ternyata dia ini orang yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, maka itu karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemuliaan, keajaiban yang Allah berikan. Karamah namanya. Karamah itu ada. Tapi apabila orang yang bisa terbang ini dan orang yang bisa berjalan di atas air kesehariannya, akan ada yang tidak sholat, atau mungkin dia makan pakai tangan, atau jarang qiyamul lail, justru bermaksiat kok bisa berjalan di atas air. Nabi ketahuilah sesungguhnya itu setan yang membawa dia terbang atau membawa dia berjalan di atas air. Jadi orang yang berjalan di atas air tidak diingkari. Bisa jadi dari setan, bisa jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung keistiqomahan. Oh, ternyata dia amalannya, ternyata dia orang alim, ya orang yang istiqomah. Nah, itu keajaiban yang Allah berikan. Ya, kalau dia orang jauh dari Allah bisa berjalan di atas air, nah ini dari setan. Nah, Ibnu Taimiyah cerita, ada sekelompok orang ketika dia mendapatkan keajaiban pada diri, yaktar, yang merasa jadi wali dia. Oh, hebat ini. Ini orang tertipu kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena orang soleh itu ukurannya. Orang yang soleh itu wali Allah itu ukurannya bukan berarti ada keajaiban pada diri dia. Enggak, itu bukan ukuran kata para ulama. Bukan ukuran. Jadi kalau tidak ada keajaiban pada dirinya, tidak disebut orang, tidak disebut wali Allah. Enggak ada ukuran. Ukuran seseorang itu wali adalah keistiqomahan amalan dia sesuai Quran sama sunnah Nabi SAW. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Jadi kalau kita berbicara kata Ibnu Taimiyah tentang karamah, kemuliaan, maka tidak ada kemuliaan yang lebih besar kata ulama melebihi kemuliaan di mana seseorang selalu dimudahkan untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Itu kemuliaan karamah yang paling afdol daripada sekedar karamah bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air, bisa dan seterusnya ya. Kan sering kita dapatkan itu keanehan-keanehan yang didapatkan oleh orang awam. Jika dia bisa kok turun hujan tiba-tiba dia tidak kena misalkan atau tidak basah, akhirnya dia tertipu itu dengan dirinya, merasa dia wali. Akhirnya apa? Akhirnya bersantai-santai. Nah ini kata beliau, kata Ibnu Taimiyah keliru ya. Nah ada orang seperti itu, sekelompok orang yang terun merasa tertipu dengan kejadian yang aneh atau keajaiban yang terjadi pada dirinya dari khariqil ada, mithla mukasyafah. Mukasyafah. Mukasyafah itu dari makna
kasyaf, kasab menyingkap, ya, disingkapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah bagi mereka, ya. Au istijabatu da'watin mukhalifah lil adah, atau dikabulkannya doa dia yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang awam. Wa nahwi dzalik. Contoh misalkan ada istilah orang yang bisa menahan mendung dan jadi hujan. Ada itu. Katanya bisa menahan hujan. Nah, udah tinggal dilihat aja. Tidak boleh. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Orang ketika dia berdoa kepada Allah, misalkan mendung, sementara dia butuh, misalkan ada acara apa, supaya tidak kena air hujan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hilang mendung. Ya tinggal dilihat orang ini istiqomah atau tidak. Kalau dia istiqomah, maka bisa jadi itu karamah dari Allah. Tapi kalau ternyata dia orang yang jauh dari Allah, itu dari setan. Ya, semua dari setan. Dan karamah itu, kata ulama, juga tidak bisa diulang-ulang. Karamah itu tidak bisa diulang. Dia datang seketika, pemberian dari Allah tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Contoh dia berdoa, ya Allah, jangan turunkan dulu air hujan, misalkan. Ternyata tiba-tiba dikabulkan oleh Allah. Itu karamah bagi dia kalau dia orang saleh. Tapi karamah ini tidak kemudian serta-merta setiap mendung tebal, setiap dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunda dulu hujannya, akan dikabulkan. Tidak. Kalau orang punya karamah seperti itu, setiap kali dia mau dikabulkan oleh Allah, itu setan. Itu bukan karamah. Karena para sahabat, ketika dikasih karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jarang yang terulang kedua kali. Yang terulang kedua kali. Abu Muslim Khawlani dibakar, tidak kebakar. Tapi setelah itu apakah dia sering dibakar, tidak kebakar? Tidak. Wali Allah, tapi tidak terulang. Nah, anehnya sekarang ini banyak karamah itu diulang-ulang. Kapan dia mau terwujud. Itu dari setan. Itulah tertipunya orang sekarang. Karamah itu tidak bisa diminta. Tidak bisa sesuai kemauan kita. Tidak. Dia pemberian Allah secara cuma-cuma. Tanpa disadari, tiba-tiba terwujud pada diri kita. Karamah. Saat kita mau kejadian yang sama, tidak mungkin diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang karamahnya sering diulang-ulang, kapan dia mau terwujud karamah itu dari setan. Jadi jangan tertipu. Kalau itu terjadi pada diri kita, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw istijaba da'watu mukhalifah lil 'ada al-amr wa nahwi dzalik. Wa yastagilu ahaduhum amma umira bihi min al-ibadah wasyukr wa nahwi. Sehingga apa? Banyak orang, kata Ibnu Taimiyah, ketika diberikan dia karamah oleh Allah sekali, ya dikasih keajaiban misalkan kan, memang itu karamah karena kesalehan dia dikasih keajaiban oleh Allah. Ya karamah. Akhirnya apa? Akhirnya dia sibuk memikirin, masya Allah, saya diangkat jadi wali sama Allah. Akhirnya sibuk dengan karamah itu, baru sekali terjadi sama dia. Sibuk sehingga apa? Sehingga lupa dengan tugas. Sehingga lupa dengan tugasnya, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih karamah, ya jangan sibuk mikirin karamah. Bagaimana Umar pernah dikasih karamah oleh Allah ketika mengutus satu pasukan ke ke daerah Syam. Kemudian komandannya saat itu Sariyah komandannya. Umar saat khutbah Jumat itu disingkap oleh Allah. Jadi Sariyah ketika Umar khutbah Jumat di Madinah saat itu pasukan yang dia utus dari Syam yang dipimpin oleh Sariyah, komandannya namanya Sariyah. Itu ternyata mereka terkepung oleh musuh. Sementara di belakang mereka ada gunung. Akhirnya kata Umar lagi khutbah, Umar langsung mengatakan Sariyatul Jabal, Sariyatul Jabal, Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, kata Umar, kamu naik gunung, bawa pasukanmu, kamu naik gunung, bawa pasukanmu. Para sahabat itu langsung kaget. Ini Umar khutbah di Madinah, kok tiba-tiba teriak Sariyah, suruh naik gunung, Sariyah suruh naik gunung. Bagaimana dia bisa melihat Sariyah? Sariyah di kejauhan gitu. Ternyata ketika Sariyah ini datang ke Madinah, dia cerita juga bahwa ketika dia terkepung, dia mendengar suara Umar. Suara Umar teriak suruh naik gunung. Akhirnya dia ikutin itu. Nah, Umar ternyata disingkap oleh Allah ketika dia khutbah Jumat, diperlihatkan oleh Allah tentang pasukan Sariyah ini. Di depan matanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa Sariyah lagi terkepung sama musuh, tidak ada tempat pelarian diri, dia tidak tahu mau kemana. Akhirnya Umar mengatakan suruh lari ke gunung. Nah, ini karamah, disingkap oleh Allah, diperlihatkan. Ini kan karamah namanya. Umar jelas itu karamah. Tapi apakah Umar setiap mengutus pasukan dia pasti melihatnya? Tidak. Sekali itu aja terjadi. Nah, itu karamah. Dan Umar tidak sibuk memikirin karamahnya itu. Tidak seperti orang sekarang kalau sudah ada keajaiban sekali dipikir terus akhirnya lupa. Ya mulai lupa baca Quran, lupa belajar, lupa ini dan itu. Kenapa? Karena mikirin keajaiban, merasa dirinya sudah jadi wali. Nah, ini yang al-gurur ya, magrur, orang yang tertipu. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض للتوجه. Dan hal yang seperti banyak orang yang ahlus suluk, yaitu orang yang fokus dengan zikir-zikir. Ahlus suluk itu at-tawajuh dengan orang yang jarang berbaur dengan orang lain, ya. Fokus saja menyendiri. Itu ahli suluk biasanya, di istilah ini disematkan oleh ulama salaf dengan mereka ini, ahli suluk. Aslu suluk ini kan sebenarnya dari kalimat salaka. Salaka ya suluk itu orang berjalan menuju Allah dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Tapi disematkan istilah ahlus suluk itu dengan orang yang senantiasa sekedar zikir, jarang berbaur dengan orang lain gitu ya. Kok zikir aja di rumah, zikir, tadabbur, mentafakkur ya. Nah, disebut ahlus suluk. Nah, biasanya ini karena memang tujuannya mukasyafah. Orang itu kan mengatakan apa? Kita ini beribadah bukan takut terhadap neraka Allah dan juga bukan karena kepingin surga Allah. Jadi murni cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kasaid-kasaid mereka, kasidah-kasidah mereka. Orang sufi. Mereka itu beribadah tujuannya apa? Untuk meningkatkan maqam. Ya, derajat di sisi Allah sehingga apa? Sehingga nanti banyak hal yang gaib Allah buka, Allah tampakkan kepada mereka lewat ibadah yang mereka lakukan. Dan itu banyak dilakukan oleh sekelompok orang melakukan zikir-zikir tertentu tujuannya supaya nanti terjadi mukasyafah, disingkap oleh Allah hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, itu diketahui oleh dia karena zikir-zikir yang dia lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Umar, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Sariyah tadi. Nah, mereka kepingin seperti itu, tapi mereka dengan cara apa? Zikir-zikir. Nah, kata Ibnu Taimiyah, orang yang seperti ini banyak terjatuh dalam perbuatan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika dikasih sekali keajaiban oleh Allah, sibuk mikirin itu, akhirnya lupa memikirkan kewajiban intinya, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa inna ma yanju al-abdu minha bimulazamati amrillahi ba'atha bihi alladhi siapa orang yang selamat dari ketertipuan dengan hal-hal seperti ini, yaitu seorang hamba yang selalu mulazam, selalu muhasabah, ya, perbuatannya, perkataannya dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan. Perbuatannya, keyakinannya, amalannya sesuai tidak dengan Quran, sesuai tidak dengan sunnah. Itu kesibukan dia. Ini orang yang selamat. Orang yang sibuk selalu memikir ibadahnya, itu mengukur sama ndak, sudah sama ndak dengan perintah Allah dan Rasul. Ini sudah sama, sudah benar ndak dengan tuntunan Allah dan Rasul. Orang yang seperti inilah yang selamat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan orang yang semata-mata dikasih keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sibuk mikirin keajaiban. Kama qala Az-Zuhri, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ulama besar ya di Madinah. Kana man madha min salafina yaqulun. Ulama salaf yang terdahulu ya mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah sebuah keberhasilan, sebuah keselamatan. Wa dzalika, kata beliau, hal itu karena as-sunnah, karena sungguhnya sunnah Nabi, kama qala Malik rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, mithlu safinati Nuhin. Jadi sunnah Nabi ini ibarat perahunya Nabi Nuh. Ya, man rakibaha naja. Barang siapa yang naik ke perahu itu dia selamat. Barang siapa yang selalu mengukur dirinya dengan sunnah Nabi, selamat dia. Wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang tidak mau naik perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Siapa yang lupa untuk mengukur selalu amalannya, keyakinannya, zikir-zikir lisannya, dan amalan zahirnya dengan sunnah Nabi, pasti dia akan tenggelam. Dia tidak akan selamat
nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mengaku sudah sampai kepada hakikat ma'rifat atau yang lainnya, atau istilah-istilah apalah yang mereka buat untuk amalan yang mereka amalkan. Jadi inti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kesempatan ini untuk kita semua adalah karamah yang paling afdol itu, atau kesibukan yang seharusnya seorang hamba menyibukkan dirinya adalah selalu mengukur amalannya, keyakinan yang dia yakini ini ada dalilnya enggak? Ya. Ada enggak Nabi SAW mengajarkan keyakinan seperti ini? Kalau enggak ada, cepat bertaubat kepada Allah. Kalau ternyata dia mendapatkan hadis, ternyata terkait keyakinan dan dia belum pernah mengamalkan, segera diamalkan. Begitu juga zikir-zikir yang diamalkan. Pernah enggak dan mengajarkan? Kalau ternyata enggak pernah, segera ditinggalkan. Ini taufik dari Allah dan rahmat dari Allah. Kita dikasih kesempatan untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri. Begitu juga amalan zahir kita. Jadi kata Ibnu Taimiyah, orang yang selamat itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan apa? Selalu mengukur, menyamakan antara apa yang dia amalkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi ini ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atasnya, dia akan selamat. Siapa yang tidak mau mengukur amalannya dengan sunnah, dia akan tenggelam di bawah banjir. Ya, baik. Mungkin waktunya juga sudah habis dan ini sudah spasi ya, kalau ini sudah paragraf baru, sehingga tanggung kalau kita masuk ke pembahasan ini, nanti kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Baik, saya serahkan kembali ke Abu Arkan sebagai pembawa atau pembawa acara. Silakan. Nah, Ustaz, Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah Allahumma disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, Allahumma. diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan di unmute atau dibuka mikrofonnya. Jika mau bertanya melalui chat, dipersilakan, nanti akan insya Allah akan Anda bacakan. Baik, tafadhol pada jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan di halaman 57 surat apa ini? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 18 sampai 19 yang di sini maksudnya bagaimana ya Ustadz? Dan sesungguhnya orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Nah, jadi orang yang zalim, ya, zalim di sini tidak boleh kita sempitkan makna. Zulmun itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulm, ya, yaitu maksiat secara umum. Orang yang zalim itu penolong bagi zalim yang lain. Jadi pelaku maksiat itu akan membantu pelaku maksiat yang lain. Contoh misalkan ya, ini contoh. Perempuan yang bermaksiat kepada Allah, dia itu akan membantu pelaku maksiat yang lain. Pelaku maksiat gimana contohnya? Kan dia tidak pakai jilbab, itu kan dia pelaku dosa. Itu kan dia membantu pelaku maksiat lain untuk bisa menikmati apa? Rambut dia, memperlihatkan aurat. Dia bantu. Dan seperti itu ahli maksiat semua. Jadi kalau ada kemaksiatan, mereka saling dukung. Jadi ada pelaku atau orang zalim secara lafaz umum Al-Quran, bahwa itu akan senang dengan perbuatan maksiat, pelaku maksiat itu juga akan senang. Jadi saling membantu, saling membela mereka yang lain. Contoh sekarang misalkan ibu menegur orang yang misalkan perempuan pakai celana pendek, misal tegur tengah jalan, pasti lepas dari apa pembelaan dari
respon yang negatif dari orang-orang yang senang. Oh jangan, ini nanti ini kebebasan, ini hak pribadi, ini hak pelaku maksiat juga. Itu rata-rata seperti itu, sudah menjadi sunnatullah. Ya, pelaku maksiat itu akan bela pelaku maksiat. Orang soleh akan bela orang soleh. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman juga itu akan membantu orang beriman lainnya. Jadi contohnya yang laki-lakinya akan menundukkan pandangan yang menggunakan busana muslimah, pakaian muslimah. Jadi sama-sama yang laki-lakinya senang melihat perempuan yang menutup aurat, yang itu berusaha untuk menutup aurat. Jadi sama-sama melindungi untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau pelaku maksiat enggak, saling menolong. Ya, yang lakinya membuka matanya untuk dilepas, kemudian yang perempuannya membuka pahanya untuk dipandang. Yaitu ini contoh yang real, yang nyata. Pelaku riba, pelaku ini semuanya sama seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an memang seperti itu. Bahwa orang yang al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'dhin, orang beriman itu penolong untuk orang beriman lainnya, saling menolong untuk selalu istiqomah. Pelaku maksiat sebaliknya, itu orang-orang zalim, itu dia senang apabila ada kezaliman, dia bela seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, wa iyyakum jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga atas jawaban dari Al-Ustaz. Selanjutnya, dan jika ingin bertanya kembali kepada Al-Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz kan tadi ada disebutkan bahwa yang mencukupkan dengan yang wajib ya Ustadz, tidak mengerjakan yang sunnah. Kembali kepada realita bahwa pada seseorang itu kan ada hadisnya, maksudnya sahabat bertanya kepada Rasulullah mencukupkan wajib. Berarti kalau saat ini merasa bahwa itu kan kalau dia benar gitu. Tadi kan Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa sedangkan sunnah itu menutupin sesuatu yang kurang gitu ya Ustadz. Kalau orang meninggalkan sunnah itu merasa dia belum sunnah-sunnah itu bagi orang Putus yang suaranya. Putus-putus ya Ustadz. Afwan. Diulang. Ya. Begini Ustadz. Ya, bahasanya gini. Orang yang tidak mengerjakan sunnah gitu kan Ustadz, mencukupkan yang wajib gitu ya. Berarti dia kalau bahasanya bukan bahasa hadis, bahasa itu tuh orang yang pede bahwa yang wajibnya itu sudah pasti diterima gitu ya Ustadz. Bolehkah menyampaikan begitu? Diulang, tadi putus Bu Meti. Nah, orang yang tidak mengerjakan sunnah itu merasa bahwa sesuatu yang wajib yang dilakukan itu sudah sempurna gitu loh Ustadz. Sehingga tidak perlu lagi yang sunnah. Sedangkan kita merasa bahwa gini, belum tentu kan yang wajib ini nih diterima atau sempurnanya tuh jauh dari sempurna, merasa makan ditambah dengan yang sunnah gitu kan Ustadz. Walaupun ini kan hadis ini ternyata kan banyak pemahaman itu kan memahaminnya itu salah gitu ya Ustadz, begitu kah? Iya. Ya kan, memahamin salah karena memang hadis itu betul Rasulullah menyampaikan begitu, tetapi pada realita kehidupannya kita kan tidak bisa diambil seperti cetakan kue ya Ustadz. Artinya sama seperti itu, kita tahu kondisinya wakinya kita seperti apa, begitu kan Ustadz? Iya. Nah, pertanyaannya Ustadz, ada juga yang ada pertanyaannya gini Ustadz, ada yang merasa bahwa sunnah-sunnah itu jika dia sudah benar, sudah merasa bahwa dianya itu Islamnya benar sehingga merasakan bahwa baru melakukan sunnah gitu Ustadz. Pemahamannya begitu. Kenapa tidak mengerjakan sunnah? Sunnah itu bahwa orangnya itu kan tingkatan kan Islam, iman, ihsan gitu ya Ustadz dalam kita memahaminya. Nah,
pada saat seseorang merasakan bahwa saya ini belum beriman sebagaimana yang Allah inginkan, sehingga saya tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Itu bagaimana Ustadz sikapin hal yang demikian? Nah, jelas itu sebuah keliruan satu ketika seseorang mengatakan atau yakin bahwa yang wajib-wajib yang sudah dilaksanakan itu sudah sempurna, jelas keliruan. Keliruannya di mana? Keliruannya karena diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya yang wajib itu kita tidak tahu. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita di dunia kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima, mana yang tidak. Kemudian mereka yang mengatakan, yang punya pemahaman bahwa saya ini belum sempurna imannya sehingga saya meninggalkan yang sunnah-sunnah dulu karena belum sempurna yang wajib-wajib misalkan. Ini juga sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi itu kan Rasulullah mengatakan bahwa kalian itu tidak akan bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ya, semua yang diperintahkan oleh Allah tidak bisa. Jadi seseorang yang dirinya untuk apa? Untuk selalu berada di dalam kekurangan. Karena justru ya dengan dia itu belum sempurna yang wajib-wajibnya, justru dia mengamalkan yang sunnah supaya nanti amalan yang sunnah itu membantu dia untuk bisa memaksimalkan yang wajib-wajib. Kan ulama itu mengatakan bahwa amalan soleh itu kan saling berantai. Jadi ketika kita mengamalkan amalan yang satu itu akan memberikan keberkahan kepada amalan yang lainnya, amalan selanjutnya seperti itu. Begitu juga maksiat. Sekali kita bermaksiat akan berimbas kepada maksiat yang lain, maksiat yang lain. Jadi bermata rantai. Al-hasanat laha akhawat, wa sayyiat laha akhawat. Kata ulama itu, istilah ulama, amalan soleh itu, ya perbuatan baik itu ada teman-temannya. Kalau mengamalkan amalan soleh, maka dia akan ajak teman-teman yang lain untuk kamu amalkan. Perbuatan maksiat juga punya teman. Ya, sekali kamu perbuatan maksiat yang kamu sentuh ini akan mengajak teman-temannya untuk kamu lakukan juga. Seperti itu. Nah, ketika perbuatan yang wajib kita, amalan wajib kita yang tidak sempurna, jangan justru kemudian kita meninggalkan yang sunnah ini. Karena bisa jadi dengan yang sunnah ini justru ketika kita amalkan akan memberikan keberkahan. Kepada apa? Kepada amalan wajib yang kurang sempurna. Keberkahan satu amalan dengan amalan lain itu kan saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Jadi sebuah kekeliruan ketika seorang menunggu sempurna dulu yang wajib melaksanakan yang sunnah. Sementara kita ini berjalan waktu singkat di dunia ini, kemudian tidak semua yang wajib bisa sempurna, sementara di depan mata dia ada yang sunnah. Tapi dia tinggalkan karena menunggu. Ya, karena menunggu. Itu kan sama halnya dia buang-buang waktu. Jadi secara dalil pendalilan itu prinsip yang salah karena tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu dan tidak ada ulama cara beramalnya juga seperti itu, tidak ada. Itu jelas sebuah keliruan dan penyimpangan yang pelakunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi SAW bahwa yang sunnah itu dilaksanakan oleh orang yang sudah menyempurnakan yang wajib dengan maksimal. Itu tidak ada. Semuanya sudah dikerjakan oleh Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Suruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kita mampu melaksanakan yang wajib seperti ini, ya disyukuri. Kemudian ada yang sunnah, diamalkan juga selama ada kemudahan. Justru ulama mengatakan itu. Seperti ini. Justru kita ini perbanyak amalan sunnah ini. Kenapa? Karena banyak yang wajib-wajib kita ini bolong-bolong malah. Justru yang sunnah-sunnah inilah yang nanti akan menyempurnakan. Jangan dibalik. Ini sudah bobrok, mau ditambal dulu dengan yang wajib-wajib, sementara tidak tertambal-tambal. Ada penambal dari yang sunnah, tidak mau. Itu kan gimana? Kurang bisa diterima sama akal yang sehat. Ya seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, berarti pemahaman ini harus di samping, tadi kan pemahaman pertamanya gini Ustadz, sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa gitu kan Ustadz, yang di pemahaman selama ini gitu lah Ustadz ya. Nah, jadi kalau tadi yang pemahaman yang saya sebut itu harus ada sikap bertobatnya karena salah memahaminya Ustadz ya. Begitu kah? Iya, betul. Bertobat kepada Allah karena salah memahami. Jadi pemahaman itu amalan ya. Orang
salah memahami bertobat kepada Allah. Pemahaman itu kan salah satu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terkait orang munafik. Itu mereka berburuk sangka, cara menyangka kan. Memahami tentang Allah itu keliru gitu. Dzannina billahi dhanna saw. Diancam oleh Allah dengan adab neraka mereka. Jadi, orang yang salah di dalam memahami, berarti kan dia pemahaman keliru. Pemahaman orang yang memahami sebuah permasalahan agama ini benar sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dia beramal soleh. Makanya kata ulama, kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian kita mendapatkan pemahaman yang baru. Ada sekitar 10 pemahaman selama satu majelis, berarti 10 kali kita beramal. 10 kali kita beramal. Ya. Jadi kita ini bermajelis ilmu ini bukan sekali amal ya. Iya, majelisnya sekali. Tapi dalam majelis itu kan ada amalan-amalan yang lain, yaitu meluruskan pemahaman, ada pemahaman ini, ada pemahaman itu. Dan lurus pemahaman kita, yaitu kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemahaman kita rusak, berarti kita berdosa. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk saddidu wa qaribu wa abshiru, kata Nabi. Wa sta'inu bi syai'in min ad-duljat. Meluruskan amalan kalian. Sadid itu maknanya dekatkan terus kepada kebenaran dengan maksimal 100%. Kalau tidak bisa, qaribu, minimal mendekati. Karena sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, berarti itu mengaplikasikan benar ya Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Begitu ya Ustaz? Di anunya ke sana ya. Betul. Urutannya ya. Ya. Artinya pada saat tidak, berarti pemahaman itu salah, begitu salah harus ditobatin. Gitu ya Ustaz? Karena saya memahami saya baru salah. Bertobat ya. Bukan sekedar hanya salah sudah. Tidak ada pertobatan, tidak demikian ya. Insyaallah. Ya, baik Ustaz. Jazakallah. Ya, harus bertobat kita kepada Allah. Ya, di antara taubatnya itu dengan ditinggalkan pemahaman itu. Taubat. Baik Ustaz, jazakallah Nah, khair. silakan kalau ada yang lain. Ustaz, anak. Ya, silakan. Ustaz, menyambung dari pertanyaan Bu Meti, saya bisa nggak menyimpulkan seperti ini Ustaz. Jadi pelabelan itu adalah hak murni, haknya Allah itu. Jadi misalnya pelabelan apakah orang itu beriman atau belum beriman atau tidak beriman, itu adalah murni haknya Allah gitu. Jadi kalau misalnya kita melabeli diri kita, saya udah orang beriman, berarti kan itu terlalu pede gitu ya Ustaz ya, terlalu pede sehingga timbul kesombongan dan belum tentu itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah itu. Kemudian pelabelan bahwa kita belum beriman. Nah, tapi itu pun juga akan membuat diri kita, melabeli diri kita, misalnya saya belum beriman, itu akhirnya meninggalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang beriman gitu. Orang saya belum beriman kok, ngapain saya? Itu loh perintah untuk orang beriman gitu. Misalnya, wahai orang-orang beriman, puasalah gitu. Nah, saya kan belum beriman, berarti saya tidak dapat perintah itu gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, sahabat-sahabat Nabi itu kan dulu tidak membedakan ini perintah Allah ini wajib atau sunnah. Jadi semuanya dikerjakan gitu. Nah, bagaimana Ustaz ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Ya. Jadi terkait pertanyaan pertama ini, peristiwa yang sama ditanyakan, pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Jadi Hasan al-Basri pernah ditanya, apakah Anda orang beriman? Kan berarti jawabannya kalau tidak juga salah, kalau iya juga salah. Kalau mau mencari yang salahnya ya. Tapi kalau kita mau nyari yang benarnya, dia bilang iya benar, tidak juga benar. Maka Hasan al-Basri mengatakan seperti ini jawabannya. Ketika ditanya apakah Anda orang beriman, kata beliau gini, kalau yang kamu maksud beriman terhadap rukun iman yang 6, saya beriman kepada rukun yang 6. Ya, berarti saya orang beriman. Karena saya beriman terhadap rukun 6, rukun iman yang 6. Saya beriman, saya tidak ragu satupun. Saya beriman. Tapi kalau kamu yang kamu maksud
apakah saya beriman atau tidak, seperti iman orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka dan bergetar hati mereka. Saya tidak tahu, kata beliau, karena saya belum terkadang mendapat, terkadang tidak. Jadi beliau menyebutkan bahwa derajat keimanan seorang itu beda-beda. Jadi kita mengatakan saya beriman. Nah, beriman yang bagaimana yang kita maksud? Ya, selama yang kita maksud itu benar, ya kita tidak disalahkan mengatakan kita beriman. Justru kita harus mengaku kita orang beriman. Karena orang itu di dunia dia harus punya nama, beriman atau tidak. Di dunia ini ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang tidak ketahuan. Jadi yang nampak cuma dua, beriman, kafir. Kan gitu. Jadi kita orang beriman harus itu kamu kok tidak bergetar hatinya saat di Allah, berarti saya belum masuk tingkatan iman seperti itu. Tapi saya sudah beriman kepada rukun iman yang 6. Karena ukuran rukun orang beriman itu adalah ketika dia mengucapkan syahadat udah beriman pada Allah Subhanahu. Di zaman Nabi SAW, sahabat zaman Nabi yang baru masuk Islam, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu tidak dicek oleh Nabi SAW iman yang sesungguhnya seperti apa. Yang jelas Rasulullah itu hanya melihat kepada secara zahir. Jadi ada iman zahir, ada iman hakiki. Iman hakiki itu nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan yang zahir saja itu menyelamatkan kita dari gangguan kaum muslimin di dunia, orang beriman. Nah, orang yang masuk Islam di zaman Nabi ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, iman yang 6 sudah tidak perlu. Nanti dengan setelah dia mengucapkan syahadat belajar dia. Ya, kalau nanti ternyata dia ada rukun iman yang tidak terpenuhi, itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah Nabi menanyakan siap sholat lima waktu. Itu tidak pernah. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kalau kita lihat sejarah-sejarah para sahabat yang diceritakan mereka mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, itu tidak ada yang ditanya oleh Nabi setelah mengucapkan syahadat, kamu siap tidak melaksanakan sholat lima waktu? Kamu siap tidak untuk mengeluarkan zakat? Cukup dia sudah mengucapkan syahadat, sudah beriman. Setelah itu nanti dilihat, tiba waktu sholat, dia sholat apa enggak? Ya udah. Nanti kalau enggak sholat, baru lagi diproses. Tiba saatnya mengeluarkan zakat, baru lagi diproses. Tapi cukup dia mengucapkan syahadat, disebut orang beriman. Jadi yang ibu kalau mau mengatakan saya beriman, benar. Kalau ibu sudah beriman, sudah mengucapkan syahadat, orang beriman. Ya, kemudian sudah mengimani rukun iman yang 6. Tapi apakah ibu termasuk orang beriman dalam bab tingkatan iman orang yang apabila bergetar hatinya? Kalau belum, berarti ibu bisa mengatakan saya belum beriman kalau dalam bab ini. Tapi iman secara umum saya sudah beriman. Seperti itu. Tergantung nanti niat ibu mengatakan saya belum beriman atau saya sudah beriman itu kemana. Tergantung, kembalikan kepada niatnya. Karena tentang iman itu derajatnya besar ya. Dan banyak tingkatannya. Seperti itu Allahu a'lam. Nah, yang kedua tadi apa? Sahabat ya. Ya, para sahabat itu ini sunnah atau wajib. Makanya sering ahlu sunnah itu mengatakan kalau di zaman dulu itu perintah sama larangan aja intinya. Ada perintah, larangan. Perintah itu memuat yang wajib, yang sunnah. Larangan itu memuat yang haram, yang makruh, semuanya. Itu ditinggalkan. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang sunnah-sunnah sholat, beliau marah. Udah kata Imam Ahmad, tidak usah dipisah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena itu yang membuat orang kemudian tidak mengamalkan yang sunnah. Udah sunnah laksanakan semua. Karena itu semua pahala. Apa yang dilarang oleh Nabi tidak usah dipisah-pisah. Kapan kita butuh untuk memisahkan ini sunnah atau ini wajib? Ketika kita meninggalkan. Sudah terjatuh meninggalkannya, nah baru. Ini sunnah apa enggak? Misalkan
Kalau sunnah, berarti saya tidak perlu taubat, cuma sunnah. Kalau wajib, saya harus taubat, karena saya dosa. Nah, kapan kita butuh untuk mengetahui yang sunnah atau yang wajib itu ketika kita sudah terjatuh dalam perbuatan meninggalkan. Tapi saat proses untuk pengamalan, itu kita mengikuti para ulama rahimahullah dan para sahabat, itu jangan memisahkan antara yang wajib sama yang sunnah. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya di dalam batin itu beda. Saat mengatakan yang wajib seakan-akan kita semangat, nanti yang sunnah seakan-akan kecil pahalanya atau apa. Dan ini sebuah kekeliruan ya. Ta'amul, interaksi seorang hamba dengan nusus, yaitu dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau dengar kajian kitab ulama salaf, itu jarang dibahas dibedakan antara wajib sama sunnah, itu jarang. Cuma perintah sama larangan. Nah, kekinian baru diperinci, adalah yang sunnah, kemudian ada yang wajib, apalagi kita belajar usul itu nanti kan. Jadi ulama salaf itu istilah sunnah itu disematkan untuk 3 hal ya. Orang yang selalu pergerakan kalau dia sebut sunnah, berarti itu orang yang pemahamannya ahlu sunnah. Ya, bukan masalah sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tidak itu. Kalau dia itu orang yang membahas masalah hadis, maka sunnah itu maknanya seluruh yang dilaksanakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu buatan Nabi, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi semua. Ya, semua yang dilaksanakan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, dan dibenarkan oleh Nabi dari perbuatan sahabat, itu disebut sunnah. Kemudian sunnah yang tadi kita disebutkan, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, itu tinjauan usul fikih. Dan ini yang banyak terekam oleh memori orang awam. Sunnah yang seperti itu. Padahal kalimat sunnah itu luas maknanya. Sunnah itu bisa makna syariat. Ya, syariat secara utuh itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, mau yang wajib atau yang sifatnya sunnah. Jadi jangan selalu dipersempit makna sunnah itu hanya kepada amalan yang sifatnya tidak wajib, karena sunnah itu masuk di dalamnya yang wajib. Kayak sering para sahabat mengatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Itu bukan berarti sunnah yang kita pahami, bukan. Itu masuk semuanya, yang wajib, yang tidak wajib masuk semua. Yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Aiman. Mungkin masih ada waktu sedikit lagi Ustaz ya. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa Ustaz ya. Ya, fadal. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita akhiri, pada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, mungkin Anda sedikit tanya Ustaz Fadal. terkait sunnah Ustaz. Itu apakah Ya. yang dilakukan oleh Nabi SAW itu semuanya termasuk sunnah Ustaz, ataukah ada yang memang cuman istilahnya itu memang emang kebiasaannya, atau apakah ketika kita mengikuti segala sesuatu dari Rasulullah SAW, apakah itu disebut sunnah juga Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Ya. Di sini ulama membedakan. Ada yang dilakukan oleh Nabi SAW memang itu syariat dan itu sunnah disepakati. Ada yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu sifat tabiat manusia, ya, seperti misalkan Rasulullah memanjangkan rambut, apakah itu sunnah? Atau Nabi SAW senang makan labu, ya, apakah itu termasuk sunnah? Nah, ini masalah makan itu kan selera, ya, masalah makan itu selera. Banyak ulama memasukkan ini tidak ada tabiahnya di situ, ya, maksudnya tidak dianjurkan kita untuk mengikutinya, seperti memanjangkan rambut. Orang Arab misalkan dulu sering memanjangkan rambut,
Ya, karena memang tradisi di zaman Nabi ya rata-rata orang panjang rambutnya. Kemudian Nabi senang yang manis-manis, bagaimana hadisnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan taruhlah ini sifat manusia Rasulullah SAW, ya. Manusiawinya Nabi yang tidak termasuk perkara yang dianjurkan kita untuk mengikutinya. Tapi ulama yang mengatakan ini bukan sesuatu perkara yang harus kita ikuti, juga mereka sepakat kalau kita mengikuti dalam rangka karena kecintaan sama Nabi SAW, kita dapat pahala. Contoh misalkan labu, itu kan selera. Nabi itu senang makan labu. Tahu antum labu ya? Labu itu yang kuning itu kesenangan Nabi, namanya duba. Ya. Nabi itu senang. Anas bin Malik cerita ketika kami diundang makan sama salah satu sahabat. Itu kata Anas, saya perhatikan Nabi di nampan itu yang dia cari itu labu. Akhirnya saya ikut mencarikan, kata Anas bin Malik. Jadi setiap kali saya menemukan labu, saya lempar ke hadapan Nabi. Kata Anas bin Malik, semenjak itulah saya senang labu. Semenjak itu saya senang labu. Kemudian ketika Rasulullah dikasih cuka ya sebagai lauk untuk roti yang kering oleh seorang ibu di zaman Nabi, ketika Rasulullah kelaparan, dibawakan roti kering oleh ibu tadi, oleh seorang ibu di zaman Nabi. Kemudian Nabi menanyakan, ada enggak lauk? Enggak ada, yang adanya cuka. Kata Nabi, ni'mal idamu al-khallu. Ya, senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka, kata Nabi. Jabir ketika mendengar hadis itu, padahal kan masa. Kemudian Abu Zubair kalau tidak salah murid dari Jabir, setelah dia mendengar Nabi mengatakan seperti itu, semenjak itu dia senang cuka. Jadi para ulama rahimahullah taala itu melihat sampai perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah yang sifatnya hukum aslinya tidak dianjurkan kita untuk mengikutinya. Kalaupun kita mengikutinya niatnya karena cinta sama Nabi, kita tetap dapat pahala. Itulah yang selalu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Umar itu di mana Nabi meletakkan kakinya, dia letakkan di situ. Karena dia meyakini semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu kalaupun hukum asalnya kita tidak dianjurkan untuk mengikuti, kita dapat pahala. Begitu juga bagi yang ini memanjangkan rambut misalkan. Itu mungkin tradisi orang Arab panjang rambutnya. Ya. Nabi juga panjang rambutnya. Sekarang orang yang panjang rambutnya, apakah dia dapat pahala? Kalau dia niat, kalau dia panjangkan rambutnya ya karena kesenangan pribadi saja, dia tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niat panjangkan rambutnya karena senang sama Nabi, karena dia tahu Rasulullah panjang rambutnya, maka dia dapat pahala. Anas bin Malik pernah ditanya oleh seorang ulama dari Basrah namanya Qatadah bin Di'amah, seorang ahli hadis dan ahli tafsir. Ini jelas Qatadah ini seorang ulama tabi'in, ya, tidak ketemu sama Rasulullah. Dia tanya pada Anas, kata Imam Qatadah ini, wahai Anas sahabat Nabi, coba ceritakan kepada saya bagaimana ciri-ciri Nabi, karena dia rindu, kepingin cinta sama dengar sifat-sifat Nabi. Apa yang disebut Anas bin Malik pertama kali? Wa amma sya'ruhu ka sya'rika. Adapun rambut Nabi itu sama seperti rambut kamu panjang. Akhirnya mendengar jawabannya itu kata dah langsung menangis. Menangis terharu. Kenapa? Karena dia bangga. Dia bagaimana rambutnya sama seperti rambut Nabi SAW. Kita ini kalau misalkan botak ya atau pendek rambut kita, andaikan didudukkan di samping Nabi rambutnya panjang, pasti kita malu. Tapi kalau kita panjang rambut kita, di samping Nabi juga duduk, yang dimana Nabi saat itu mungkin duduk, rambutnya panjang, pasti kita senang, ada kebanggaan. Nah, cuman kenapa kita merasa enjoy saja meninggalkan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Karena kita tidak melihat Nabi SAW. Andaikan Nabi hidup di tengah-tengah kita ini, pasti kita ikuti semua yang dilakukan oleh Nabi seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Itu diikuti semuanya. Itu Rasulullah. Jadi tidak ada yang istilahnya yang dibahas oleh ulama-ulama sekarang ini tradisi, hal yang biasa, tidak perlu itu tidak ada dibahas oleh para ulama dulu, oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi semua dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum selama mereka mampu untuk mengikutinya. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.
Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas penjelasannya Ustaz. Jadi syahidnya kita Barakallahu ini fikum, Allahumma amin. mengikuti karena cinta Ustaz ya. Mengikuti karena Betul, cinta mengikuti karena Rasul. cinta. Ya, Insya kan Allah. gitu. Walaupun tadi ada ulama yang memang bukan karena sunnah, bukan disunahkan gitu, tapi memang karena mengikutinya karena kita cinta dengan Rasul gitu ya, mengikuti orang yang Betul. memang sosok yang kita Iya. idolakan gitu Ustaz ya, niatnya ya. Nah, betul. Nah, kita orang biasa aja kalau kita senang sama dia kan diidolakan segala-galanya sampai warna bajunya ya enggak? Tapi ini istilahnya berpahala gitu Ustaz ya. Berpahala ya, ada Eh? pahalanya Ustaz ya. Berpahala gitu ya, Kalau mengikuti. Ada betul pahala. ada pahalanya. Insya Allah. Baik Ustaz. Mengikuti gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik. Baik Ustaz, tadi pertanyaan dari Ana, bukan pertanyaan terakhir Ustaz ya, sebelum kajian diakhiri. Terakhir, ya. Nah, mewakili jamaah mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas Allahumma amin 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 wa iyyakum. dan Barakallah. nasihat yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Aiman. Semoga Al Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abu Arkan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Barakallah.